Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat terdiri salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Kahfi yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah setempat, jamaah taklim rutin setiap malam Senin yang insyaallah kumpulnya di ini tempat menjadikan satu wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sesuai yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam hadisnya, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi enggak pernah berbicara melainkan atas dasar wahyu daripada Tuhan. Jadi ketika Nabi sampaikan, siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya dari rumah menuju majlis ilmu, tujuannya untuk ngaji, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita tentang agama menjadi tahu, yang tadinya enggak faham menjadi faham, yang tadinya sudah faham jadi tambah luas wawasan. Maka kata Nabi SAW, ghufira lahu qabla yakhwa, Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kedua kakinya. Inilah keistimewaan majlis ilmu. Sanajan udah dikasih tahu sama Nabi ge, ama ngaji mah masih pada ogah. Ya, berat. Beda kalau kita misalkan ada berita nyu palapa di mana gede udag. Kalau urusan ngaji mah ribet, berat, ya Allah. Apalagi alasannya misalkan ada seseorang datang kepada Sayyidina Abu Hurairah. Jadi ini orang teh tadianya mah alasan dia kenapa nggak mau ngaji,
Ini sebagai bentuk pembelaan dia, supaya kagak ngajinya dia itu kagak disalahin. Ya, dengan pedenya dia yang bilang begini kepada Sayyidina Abu Hurairah, bahwasanya ya mana ya, waduh hilang lagi. Ini uridu an ata'alamal ilma. Wahai Abu Hurairah, saya ge sebenarnya kepengen ama ngaji mah, kepengen ama duduk di majlis taklim teh, kepengen banget ama ngaji. Siapa sih kepengen banget ama ngaji? Siapa sih khofu udayyi'ah, tapi saya takut kalau misalkan saya udah ngaji, kemudian saya udah tahu hukumnya, lalu kemudian saya langgar. Jadi masih mendingan kene saya kagak ngaji, ketahuan kagak tahu ge kagak jadi dosa. Itu bahasa kita tuh. Ternyata ada yang ngomong sebelumnya di zaman dulu udah ada. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu yang apa jawaban beliau? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau cuman bisa senyum sambil beliau katakan begini, kafa bitarkika lil ilmi idha'atun. Sampean kagak ngaji dengan alasan takut nggak bisa ngamalin apa yang udah dipelajarin. Ya, cukup buat sampean kagak ngaji, ninggalin majlis taklim dengan alasan tersebut, takut menyia-nyiakan apa yang sudah dipelajari. Kagak ngajinya aja udah termasuk menyia-nyiakan ilmu. Paham gak maksudnya? Itu dari sononya mah mau nyari pembelaan, kagak ngaji teh. Iya kan, kalau kagak tahu mah katanya kagak dosa. Kan dalilnya kita mah begitu ya. Karena ketidaktahuan, akhirnya pesantren dibilang tempat perbudakan segala macam, ujung-ujungnya minta maaf. Kan gitu. Susah orang kalau nggak ngerti tentang barokah, susah. Yang dilakukan ketika kita sowan ke ulama, sowan kita ke kita punya guru, lalu kemudian kita memberikan hadiah, jauh sebelumnya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu sudah dijelaskan. Bahkan ada pasal khusus yang membahas tentang fi ta'zimil ilmi wa ahli. Pasal ini khusus menjelaskan tentang cara menghormati ilmu dan ahli ilmu. Bahkan di awal daripada pasal tersebut, beliau Asy-Syaikh Az-Zarnuji, pengarang daripada kitab Ta'limul Muta'alim, beliau mengeluarkan kata i'lam. Artinya apa? Madatu i'lam la tu'ta fil kalam illa li syiddatil i'tina. Tidaklah seorang penulis atau pengarang kitab atau orang yang menyampaikan mengeluarkan kata iklam, kalau bahasa kitanya mah perhatian atau pengumuman. La tutafil kalam, keluar bahasa itu, tidaklah keluar bahasa seperti tadi, illa lisiddatil itina, terkecuali setelahnya kata iklam atau kata pengumuman atau kata perhatian, itu di bawahnya pasti ada kalimat yang sangat penting yang harus betul-betul diperhatikan. Coba kalau kita lihat di papan pengumuman, di bawah papan pengumuman itu kira-kira penting nggak? Penting, ya kan?
Penting. Apa kata Syekh Az-Zanuji? Bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'dimil ustad wa tauqirih. Kita tahu nih ya, kemarin personal yang diserang ya kan, satu orang IB, HBS, kemuruan semua habaib, nggak mempan. Sekarang ulama, kiai, pesantren yang dipojokin, ya kan? Bentar lagi Islam yang diacak-acak. Saya sebagai santri, ya terus terang, lihat berita itu, wallahi saya nangis saya Pak, nangis saya, nggak terima dunia akhirat saya. Maaf ya, saya maafin. Tapi nggak cukup sampai di situ, karena sejati santri itu nggak seperti itu. Apa yang mereka lakukan untuk gurunya sebagai bentuk khidmat sesuai apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Hati orang yang pernah pesantren, ya, kita kalau nggak bisa bikin donat, jangan komentarin orang bikin donat. Paham nggak maksudnya? Itu. Belum setar ini udah begitu bahaya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Bi anna talibal ilmi, sesungguhnya seorang santri atau para pencari ilmu, nggak ngudu santri. Bapak-bapak ini kan haus dengan ilmu, ya santri juga sebenarnya. Santri itu nggak ngudu yang di pondok. Orang yang senang datang ke majelis taklim, pengen tahu ilmu agama, pengen tahu hukum, santri. Lemang santri nggak ada yang jenggotan, banyak Pak, banyak. Kita lihat mungkin di sini santri masih kecil-kecil, masih pada bujangan. Tapi kalau lihat di daerah Sukabumi, ya kan, di Bogor, di Jawa, banyak santri yang udah pada di atas umur 30 masih pada mondok, ya, masih banyak. Itu banyak. La yanalul ilma wa la yantafi'u bihi, si para pencari ilmu tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang dia cari, atau dapat ilmunya mah wa la yantafi'u bihi, tapi nggak bisa dimanfaatin. Boro-boro disebarin buat orang lain, buat DWK kagak kepake. Dia kan pernah ngaji, pernah belajar kalau namimah itu hukumnya apa, adu domba itu seperti apa, penyakit hasud itu modelnya kayak gimana, kan tahu hukumnya, ya. Tapi kalah, dia mengikuti nafsunya. Makanya Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad bilang begini, an-nasihatu sahlatun, memberikan nasihat buat orang tuh gampang. Saya sering ngasih nasihat. Apakah ketika saya dinasihatin sama orang saya bisa nerima? Belum tentu. Kadang gitu bilang, siapa lu nasihatin gua? Lebih paham gua. Kita cari dalil keterangan untuk membenarkan kesalahan kita. Benar nggak? Itu yang terjadi sekarang. Kita tutupi kesalahan kita dengan mengambil dalil segala macam. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Yang susah itu nerima nasihat. Ilmu kita cari kesana kemari banyak, ya. Dapat itu ilmu, paham itu pelajaran, kita ngerti, walayan tafiu bihi, nggak bisa dipakai, nggak bisa diamalin.
illa bita'zimil ilmi wa ahli, terkecuali ketika kita belajarnya, ketika kita mencarinya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu tersebut, ada penghormatan kita kepada ilmu dan ahli ilmu. Apalagi kita hadir di majlis yang mana ketika itu yang dikajinya materinya udah pernah dipelajarin. Ngaji di Al-Kahfi gue cuma bab sholat lagi. Sholat dari masih bocah juga udah sering. Udah males. Bukan masalah udah dikaji atau belum. Yang dicari tuh manfaat berkah daripada majlis ilmunya. Gitu. Makanya ketika kita hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu, jangan bawa tempat yang ada isinya. Tinggalin isinya di rumah, bawa tempat yang kosong. Supaya apa? Mau materi yang dikajinya baru ataupun lama, kita tetap ngedengerin dengan penuh keseriusan. Gitu maksudnya. Lah kalau kita bawa tempat yang udah ada isinya, kalau kata gue mah bukan begitu, itu salah. Ya. Karena udah ada isinya, ya kan? Coba kalau misalnya kita bawa tempat yang kosong, iya, betul, bener. Kalaupun salah, kita bisa lurusin. Nah kita mah beda, Pak. Ngaji mana? Ngaji cuma begitu-gitu doang. Ustadznya lagi ngomel mulu. Bisa gitu kan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ilmu yang kita cari nggak bakal kita dapat. Kalaupun dapat susah buat dimanfaatin, terkecuali ketika kita belajarnya, hadirnya kita di majlis ilmu. Satu, ada penghormatan kepada ilmu, ada penghormatan kepada ahli ilmu, wa ta'dimil ustad, dan mengagungkan daripada kita punya guru. Salah satu bentuk penghormatan kepada ilmu adalah misal ya, kita ngaji di satu majlis yang dibahas misalkan kitab Fathul Qorib, kitab fikih, lalu itu di satu ya. Ketika dikasih kitab satu-satu, karena memang di depan kita itu ada meja, otomatis dari baru sampai kita sampai ngaji itu kan sila mulu, ya kan? Itu udah kelisik-kelisik nih, pegel, ya kan? Selonjoran lah kita, kaki kita itu selonjoran mengarah kepada kitab tersebut, itu nggak ada adab. Atau di rumah ya, di tempat sholat, di depan itu ada rekal atau meja yang di situ ada Quran, mungkin ada majmu' syarif, atau ada buku-buku yang di dalamnya situ ada doa-doa. Lalu kemudian kaki kita selonjoran, kita selonjoran ke arah meja itu pun adabnya nggak ada, bukan bagian daripada ta'dimul ilmi, memuliakan ilmu ya. Makanya kalau naruh Quran, ketika kita berdiri jangan sampai berada di bawah lutut kita gitu ya. Karena ada di beberapa masjid yang naruh Quran tuh di sini nih, ya di lantai di bawah. Jadi ketika kita berdiri kan berada di bawah lutut, ya kan? Nah itu usahakan kalaupun kita mau naruh Quran ditempel di tembok, usahakan ketika kita berdiri Al-Quran itu tidak lebih tinggi lebih tinggi daripada lutut kita. Jangan sampai berada di bawah lutut kita. Begitu, ya. Makanya kita kalau lagi baca Yasin, ada undangan tahlil,
atau walimatut tasyakur, diundang untuk baca Yasin. Habis selesai baca Yasin tuh, kitab Yasin tuh jangan taruh di bawah. Itu kan Quran. Ambil beberapa gelas aqua, 3 atau 4, letakkan itu Yasin di atas gelas aqua itu, biar posisinya lebih tinggi daripada lutut kita ketika kita duduk. Begitu. Ini mah kadang kita selesai baca Yasin main lempar gitu aja. Ada yang begitu? Jangan. Habis baca Yasin enak banget Yasin gituin. Iya, astagfirullahaladzim, kagak ditabuk malaikat udah bagus. Ya Allah ya Karim. Nah, inilah bentuk penghormatan kepada ilmu. Jangan kaki kita selonjoran ke arah kitab gitu. Jangan melemparkan atau meletakkan Yasin dengan seolah-olah melempar gitu kan. Jangan, nggak boleh. Gitu. Nah. Ya. Jadi pesan penting dari Syekh Az-Zarnuji terkait tentang masalah memuliakan ilmu, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang dia cari, ataupun dia dapat ilmunya tapi sulit untuk dimanfaatkan, terkecuali ketika belajarnya dia ada penghormatan kepada guru, penghormatan kepada ilmu yang dia pelajari. Baru walaupun sedikit, ilmu itu akan dengan mudah dimanfaatkan. Tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ya sebagai orang yang haus terhadap ilmu, itu perlu ucapan terima kasih, tidak hanya sebatas dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Dan ketika cara kita memuliakan kepada kita punya guru, itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak kita ke depan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak pengen tahu ya, kedudukan seorang guru dengan orang tua, mana yang lebih didahulukan ya, silakan bapak-bapak beli buku kayak begini nih, Minhajul Muta'allim karangan Syekh Abdul Qadir Imamul Ghazali. Di sini dijelasin. Ini kitabnya ada di rumah saya. Ini kemarin ada yang ngebeliin 3 bahasa, Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Jadi yang pengen bahasa Jawa di sini udah ada. Cuma tulisannya Arab juga, ya gitu kan. Jadi makna pesantren gitu maksudnya. Ya. Saya kitabnya ada, alhamdulillah. Karena memang untuk mencari logatan-logatan yang yang lewat, kita lihat logatannya di sini. Apa yang kita lakukan kepada kita punya guru akan berimbas kepada anak-anak kita, anak cucu kita ke depan. Sebagaimana Syekh Az-Zarnuji menuliskan satu kalam daripada Imam Sadiduddin As-Siraji. Imam Sadiduddin As-Siraji ini mencatat ucapan daripada gurunya. Apa kata beliau? Gurunya Syekh Sadiduddin As-Siraji, beliau bilang begini: Man aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Man, siapa orang, aroda yang kepengen atau berharap, ayyakuna ibnuhu aliman,
kepengen anaknya menjadi orang alim, kepengen anaknya menjadi orang yang ahli ibadah, kepengen anaknya mudah dinasehatin, nurut, semangat ama ngaji. Maka kata Imam Sadiduddin As-Siraji menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya, fayan bagi ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha, maka ia sebagai orang tua mesti bisa menjaga hubungan baik kepada gurunya dan kepada ulama ahli fikih, artinya ulama yang mengerti, yang paham, yang mendidik daripada anak kita. Kalau kita belajar kepada seorang masyayikh, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, jaga betul-betul hubungan baik kita kepada mereka. Itu yang pertama. Jangan gampang baperan. Kalau kita pas lagi ngaji disindir, kalau bahasa orang Selang itu purikan, baru disindir sekali, gua mah awang ngaji, langsanan kemarin ngaji yang disebut gua lagi kapok gua ngajinya. Nah, itu purikan namanya. Boleh. Ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, jaga betul-betul hubungan kita dengan guru. Kemudian wa yukrimahum, sebisa mungkin kita memuliakan mereka. Mereka para ulama, para guru memang gak kepengen dimuliain, tapi kita diperintahkan untuk memuliakan mereka sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Begitu. Muliain. Coba kita lihat. Mohon maaf ya. Kan di Al-Qur'an ada satu ayat begini bunyinya. Hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wallahu a'lam bimuradihi wa rabbi. Apakah sama kedudukan orang yang tahu dengan orang yang kagak tahu? Secara zohiriahnya saja, ketika kita undang ada seorang, katakanlah ustadz di situ, zohiriahnya saja udah bisa beda, jamuannya segala macam nggak ada di situ. Kalau kita kacang sepiring buat berlima, enggak? Apakah dipilih? Bukan. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada ulama tersebut. Kenapa ulama tersebut? Karena di situ ada ilmu. Ada ilmu. Wa yu'azzimuhum, mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum syai'an. Bahkan kata Imam Asy-Syaikh Sadiduddin As-Siraji, gurunya bilang begini, wa yu'tiyahum syai'an, berikan sesuatu untuk mereka, kasih hadiah ya. Bahasanya amplokin ya. Begitu. Orang kagak ngerti begitu tuh, seenak udalnya deh ngomong. Kita yang capek kerja, kiai yang nanggapin duit lah, dia nggak tahu bentuk penghormatan seperti apa. Kalau ini kita lakukan, kita menjaga hubungan baik kepada kita punya guru, kepada guru daripada anak kita, lalu kemudian kita muliakan mereka, kita agungkan mereka, kita berikan sesuatu kepada mereka, maka kelak anak kita akan seperti mereka, jadi orang alim. Bahkan kata gurunya Asy-Syaikh Sadiduddin As-Siraji, fa ilam yakun ibnuhu aliman, andai kata anak kita nggak jadi orang alim, tetap nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai,
yakunu hafiduhu aliman, nanti suatu saat entah di cucu kita, entah di buyut kita, bakal Allah takdirkan satu dari keturunan kita menjadi orang alim. Sadar Pak kita di akhir hayat kita nih ya, kita ini hidup ini udah kayak matahari mau terbenam. Mohon maaf nih bapak-bapak semua nih ya. Terus apakah saya masih lama? Belum tentu ya. Apakah saya duluan yang pulangnya atau bapak-bapak belakangan, atau sebaliknya bapak-bapak belakangan saya duluan? Gitu ya. Kita nggak tahu ya kan. Yang jelas di akhir hidup kita sekarang, di sisa umur kita sekarang, kita mau sholat, kita mau ngaji bukan karena usaha kita sendiri. Bisa jadi orang tua kita dulunya dia nggak sempat ngaji, dia nggak sempat belajar, tapi ada rasa cinta dia kepada ulama, sehingga di akhir ujung hidup kita dikasih kesempatan sama Allah buat sholat. Kalau bukan karena orang tua kita dulu cinta kepada ulama, kita nggak bisa begini Pak. Saya sekarang mau ngaji, mau pesantren, dari keluarga saya nggak ada yang ngaji, nggak ada yang pesantren. Kenapa saya ada kelihatan mau begitu? Bisa jadi kecintaan mereka dulu kepada ulama di zamannya ada, sehingga diberikan kepada saya. Jadi kalau anak kita sekarang enggak jadi orang alim, yakinlah apa yang kita lakukan sekarang, penghormatan kita kepada ulama, cara kita memuliakan ulama, cara kita mengagungkan ulama, menjaga hubungan baik kita kepada ulama, memberikan sesuatu kepada mereka dengan tujuan untuk agar anak kita menjadi orang alim, atau nanti suatu saat Allah bakal berikan dari keturunan kita, entah di cucu kita, entah di buyut kita, menjadi orang yang alim. Begitu. Udah masuk waktu isya belum? Hah? Oh udah. Ya Allah, gak kerasa ya. Ya Allah. Gak kerasa. Satu lagi ya. Ini penting banget ya. Hah? Ini penting nih. Ini pesan Nabi SAW ya. Ini pesan Nabi SAW yang perlu kita perhatikan betul-betul. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya masyarul muslimin, hei orang-orang Islam, orang yang mengaku dirinya sebagai Islam, man razaqahullahu ta'ala biwaladin, siapa orang yang Allah titipin dalam rumah tangganya seorang anak, Allah karuniai dia seorang anak, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajarkan adab dan ilmu. Jadi bukan ustadz yang ngajarin Pak, kita orang tua. Bahkan kalau kita lariin ke Sapina, sarahnya nih, saking wajibnya belajar, kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarah Sapina, ya, wajib bagi orang tua itu mendidik anaknya. Kalau nggak bisa, anterin dia kepada orang yang paham, ya, biayai dengan hartanya itu si anak. Kalau si anak itu punya harta, kalau anak itu nggak punya harta, orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak punya harta, misalkan bapaknya, emaknya yang suruh biayain, emak bapaknya nggak punya harta, minta dari baitul mal. Kalau minta sama orang kaya juga di sini kita nggak ada, kon hidupnya semua pas-pasan, minta sama baitul mal. Saking wajibnya tuh belajar. Siapa orang yang dalam rumah tangganya dikarunia anak, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limi, maka wajib bagi orang tersebut untuk mendidik tentang adab, mengajarkan sopan santun dan ilmu kepada anaknya. Kenapa? Fa inna man alima waladahu wa adabahu, maka sesungguhnya orang yang mengajarkan terhadap anaknya dengan pendidikan adab, jangan anak salah dibelain, anak salah dibelain, guru di demo, aduh ampun, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Ini hilang udah. Apa sebutnya ya? Adab udah hilang di kita ini. Udah hilang. Udah nggak ada. Kalau bukan dari kita, yang mulain siapa? Makanya penting didik adab ini, ya. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kepada anaknya tentang adab,
razaqahullahu syafa'atahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kewenangan, karunia kepada anaknya untuk memberikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Coba itu. Kalau kita ngedidik anak kita dengan adab, nanti pada hari kiamat anak kita bakal dikasih SK sama Allah, selamatin tuh orang tua lo. Tapi waman taraka waladahu jahilan, maka siapa orang yang meninggalkan anaknya, membiarkan anaknya jahilan, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak punya adab, dalam keadaan tidak beretika hidupnya, kana kullu danbin amila alaih, maka setiap dosa yang dia lakukan, kesalahan yang ia perbuat, maka itu semua akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sholat kita rajin, baca Quran kita getol, sedekah kita doyan, tapi anak kita nggak sholat, anak kita bahasanya nggak ada sopan santunnya, semua yang mereka lakukan ibadah kita nol, kagak ada. Dapat kiriman dosa terus dari anak-anak kita. Makanya mulai dari sekarang ajarin anak-anak kita tentang adab. Lu segitu ya, orang kerasa tuh. Sebenarnya masih banyak ini ya. Masya Allah, jangan lanjut baik. Nanti lah insya Allah lah ya. Wallahu alam bishawab. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan walaupun sebentar ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.